Om Swastiastu. Om Awi Ganam Astu Nama Sidam Sarwakarya Nama Swaha. Om Anubhadra Hirayantu Wiswata. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Kade Edi Sukarma dengan NIM 20180111054 dari Program Studi Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan materi agama Hindu tentang Awatara dan Orang Suci. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini meliputi yang pertama adalah penjelasan tentang orang suci dalam agama Hindu, yang kedua tentang sasana dan wewenang serta riwayat singkat orang suci dalam agama Hindu, yang ketiga adalah penjelasan tentang awatara dan sloka-sloka yang terkait, dan yang terakhir adalah penjelasan tentang dasa awatara dan jenis-jenis awatara. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian orang suci menurut agama Hindu. Orang suci terdiri dari kata orang dan suci. Orang berarti manusia, dan suci berarti kemurnian dan kebersihan lahir batin. Orang suci adalah orang yang dipandang mampu atau paham tentang ajaran agama Hindu. Agama Hindu mempunyai banyak sebutan bagi orang suci seperti Sulingge, Maharshi, Bhagawan, dan sebutan lainnya. Orang suci adalah orang yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib atau yang disebut dengan wahyu, dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai dengan kemurnian lahir dan batin di dalam menjalankan ajaran agama, serta tidak terpengaruh oleh gelombang hidup yaitu suka maupun duka. Selanjutnya yaitu adalah cara penyucian orang Hindu. Cara penyucian orang Hindu ini dibagi menjadi dua, yaitu adalah Eka Jati atau Mawinten dan Dwi Jati atau Medikse. Eka Jati atau Mawinten merupakan penyucian dan pembersihan diri secara rohani pada tahap awal. Mawinten mengandung arti melaksanakan suatu upacara untuk mendapatkan sinar, cahaya, terang dari ide Sang Hyang Widi Wasa, supaya dapat mengerti, mengetahui, serta menghayati ajaran pustaka suci Weda. Dalam melewati tahap Mawinten, golongan Ekajati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat triyadnya atau upacara yatnya yang berskala kecil. Orang suci yang termasuk kelompok Ekajati yaitu Pinandita, pemangku, wasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah Dwi Jati atau Madikse. Dwi Jati adalah orang suci yang melaksanakan penyucian diri tahap lanjut atau disebut juga dengan Madikse. Orang yang telah melaksanakan proses Madikse ini disebut lahir dua kali, yaitu Dwi artinya dua dan Jati yaitu lahir. Artinya orang yang mendiksa itu lahir ke dunia ini dalam waktu dua kali, yaitu kelahiran yang pertama dari ibu kandung dan kelahiran yang kedua yaitu dari seorang guru rohani atau yang sering disebut dengan nabi atau dang acarya. Setelah melakukan proses mendiksa ini, seseorang akan diberi gelar yaitu Pandita, Sulinggih, Bhagawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah peranan orang suci dalam kehidupan beragama. Orang-orang suci mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan beragama, yaitu bertugas untuk memimpin jalannya pelaksanaan upacara yatnya menurut ajaran suci kitab suci Weda, serta ada Weda Dhyana yang artinya mempelajari Weda, ada namanya Weda Raksana yaitu menjaga Weda dan menyebarkan ajaran dari kitab suci Weda, serta memberikan dewasa atau hari baik dalam melaksanakan upacara yatnya atau yang disebut dengan Niwakang Dewasa. Selanjutnya adalah pengertian Pandita dan Pinanita. Di dalam agama Hindu Bali disebutkan bahwa ada dua jenis pendeta ataupun orang suci di agama Hindu, yaitu adalah Pandita dan Pinandita. Pandita adalah golongan orang suci yang telah didiwijati, yaitu orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau medikse. Kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pandit, yang artinya terpelajar, pintar, dan bijaksana. Orang suci yang tergolong Dwijati ini adalah orang yang bijaksana. Selanjutnya adalah Pinandita. Pinandita adalah golongan orang suci yang sudah melakukan penyucian diri yang disebut dengan upacara Eka Jati atau Mawinten. Dalam kehidupan masyarakat, Pinandita memiliki peranan penting di dalam melaksanakan upakara skala kecil ataupun pelaksanaan upacara yatnya dalam skala kecil. Pinandita ini dalam kehidupan beragama berfungsi sebagai perantara umat dengan ide Sang Hyang Widi Wasa ataupun leluhur. Materi selanjutnya adalah sasana dan wewenang orang suci dalam agama Hindu.
Yang pertama itu adalah pandita. Sulinggi atau pandita adalah orang yang mempunyai wewenang untuk membuat upacara yatnya. Sulinggi adalah orang suci yang disucikan melalui proses sakral yang disebut dengan dwi jata atau medikse. Adapun tugas dari seorang sulinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memimpin upacara yatnya. Yang kedua adalah melaksanakan surya sewana ataupun pujian kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa setiap pagi saat matahari terbit. Hal ini berguna untuk bisa mendoakan segala makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini supaya tentram dan damai serta selalu bahagia. Ketiga adalah ngeloke palesraya, yaitu membina dan menuntun umat di bidang agama supaya agama ataupun umat itu bisa berjalan melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ajaran agama Hindu. Yang keempat adalah Weda Dhyana, yaitu adalah mempelajari kitab suci Weda dan Weda Raksana, yaitu menjaga dan menyebarluaskan ajaran Weda kepada umat Hindu yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah Pinandita. Pinandita adalah orang suci yang mempunyai wewenang untuk membuat upacara yatnya dalam skala kecil. Pinandita adalah orang yang disucikan melalui proses ekajati atau mawinten. Adapun tugas Pinandita sebagai berikut. Yang pertama adalah memimpin upacara tertentu sebatas upacara kecil seperti Odalan Alit, Caru Pancasate, upacara otonan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membantu sulinggi dalam menyelesaikan upacara yatnya tertentu di suatu waktu. Ketiga adalah memimpin upacara persembayangan di pura tempatnya bertugas. Keempat adalah melayani umat yang ingin bersembayang di tempatnya yang bertugas. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh dan teladan yang baik bagi umat Hindu supaya bisa melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ajaran agama Hindu itu sendiri. Materi selanjutnya adalah riwayat orang suci dalam agama Hindu. Di dalam agama Hindu terdapat berbagai jenis ataupun banyak orang suci yang bisa mengajarkan ataupun menyebarluaskan ajaran agama Hindu. Yang pertama itu kita berawal dari Maharshi Vyasa. Maharshi Vyasa merupakan Maharshi yang tertinggi di dalam agama Hindu yang merupakan penyusun ataupun penghimpun dari kitab suci Catur Weda. Di dalam menjalankan tugasnya, Maharshi Vyasa dibantu oleh 7 resi atau yang kita sebut dengan Sapta Resi. Yang pertama itu adalah Resi Grit Samada, yang kedua adalah Resi Wiswamitra, yang ketiga adalah Resi Warmadewa, empat adalah Resi Atri, kelima adalah Resi Bharadwaja, keenam adalah Resi Wasista, dan yang terakhir adalah Resi Kanwa. Ketujuh resi ini bertugas untuk menghimpun beberapa mandala di dalam Catur Weda itu sendiri. Selanjutnya adalah Bhagawan Bergu. Bhagawan Bergu adalah seorang Maharshi yang di dalam kitab Purana dianggap sebagai putra Brahma dan sebagai pendiri dari warga atau bangsa beliau yang disebut dengan bangsa Bhagawan. Selanjutnya adalah Resi Agastya. Resi Agastya merupakan resi yang menyebar luaskan agama Hindu sampai ke Indonesia. Beliau dikatakan sebagai pemegang obor yang memberi penerangan suci di daerah pelosok. Selanjutnya adalah Bhagawan Brahaspati. Menurut beberapa kitab Purana, Bhagawan Brahaspati adalah putra Bhagawan Angirasa. Bhagawan Angira atau Angirasa ini terkenal sebagai orang suci, mana saputra itu diciptakan oleh Brahma melalui pikirannya. Selanjutnya adalah Empu Tantular. Empu Tantular adalah seorang resi yang tinggi pribadinya dan juga seorang pujangga besar Hindu. Hasil karyanya yang banyak tersebar di beberapa Nusantara. Satu di antaranya itu adalah kitab terkenal Sutasoma. Karya ini menggambarkan bahwa ide Sang Hyang Widi-Wasa ataupun Tuhan satu bukan dua. Ataupun agama Hindu itu memuja satu Tuhan yang disebut dengan monoteisme, bukan politeisme, sekalipun ada yang mengatakan Siwa dan Buddha. Selanjutnya adalah Empu Kuturan. Empu Kuturan sangat banyak pemikirannya yang sampai saat ini bertahan di Bali seperti pembentukan Kayangan 3. Kayangan 3 itu seperti pura desa, pura pusat, dan pura dalam yang ada di setiap desa adat di Bali. Selanjutnya adalah Empu Baradah. Empu Baradah sangat harum baik dalam tulisan-tulisan sejarah kehidupan agama Hindu di Nusantara. Empu Baradah ini sendiri pernah datang ke Bali untuk menyebarluaskan ajaran agama Hindu. Selanjutnya adalah Dangyang Astapaka. Dalam perjalanan beliau sempat singgah di Pulau Serangan di sebelah selatan Pulau Bali. Dan kemudian di tempat tersebut didirikan sebuah pura bernama Pura Sakyana yang berarti tempat Sakya Muni ataupun Buddha. Selanjutnya adalah Resi Markandeya. Resi Markandeya adalah orang yang pertama kali datang ke Bali untuk menyebarluaskan ajaran agama Hindu. Beliau memiliki perjuangan. Beliau juga berhasil
mendirikan Pura Besakeh dengan menanam Pancadatu di kaki Gunung Agung. Dan yang terakhir adalah Dangyang Nirarte. Dangyang Nirarte adalah seorang pendeta Hindu. Beliau sangat dihormati di Bali karena kesuciannya, keunggulan budinya, ketinggian rohaninya, dan pengabdian beliau terhadap agama Hindu serta memberikan kesejahteraan rohani dan mengatasi kesengsaraan hidup. Nah, yang Nirate ini adalah pura itu di dalam masa dalam waktu Renggong di Bali. Selanjutnya kita masuk ke materi pengertian Awatara menurut agama Hindu. Awatara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata awa yang artinya turun dan tara yang artinya menyeberangi. Awatara dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma ataupun kebenaran. Adapun beberapa sloka tentang Awatara. Yang pertama adalah Bhagavad Gita bab 4 sloka 6 yang berbunyi Ajo pisan ayak yatma butanam iswaro pisan prakritim swa adistaya sambawami atma mayaya. Artinya, walaupun aku tak terlahirkan, tak termusnahkan, dan aku adalah pencipta segala makhluk, namun atas penguasaanku, aku menjelma. Selanjutnya adalah Bhagavad Gita 4 sloka 7 yang berbunyi Yada yada hidarmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adarmasya tadatmanam srijam yaham, yang artinya manakala dharma hendak sirna dan adharma hendak merajalela, saat itu wahai keturunan Bharata, aku sendiri turun menjelma di dunia ini. Selanjutnya adalah Bhagavad Gita bab 4 sloka 8 yang berbunyi Paritranaya sadunam vinasaya caduskartam dharma samasta panartaya sambawami yuge yuge, yang artinya demi untuk melindungi kebajikan, memusnahkan kelaliman, dan demi untuk menegakkan dharma murni, aku turun ke dunia. Itu adalah tujuan dari adanya Awatara ketiga tersebut. Materi selanjutnya adalah bagian-bagian dasa Awatara ataupun 10 Awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yang pertama adalah Matsya Awatara yang berupa wujud ikan besar yang menyelamatkan dunia ini dari air bah. Yang kedua adalah Kurma Awatara yang berwujud kura-kura besar. Yang ketiga adalah Waraha Awatara yang berwujud babi hutan yang besar. Yang keempat adalah Narasimha Awatara yang berwujud setengah singa dan setengah manusia. Yang kelima adalah Wamana Awatara yang berwujud manusia kerdil yang mengalahkan Raja Bali. Yang keenam adalah Parasurama Awatara, yaitu adalah seorang kesatria yang membunuh ataupun menjaga serta memusnahkan kelaliman para kesatria yang ada di dunia ini. Yang ketujuh adalah Rama Awatara. Yang ke-8 adalah Krishna Awatara, dan yang ke-9 adalah Buddha Awatara. Yang terakhir adalah Kalki Awatara yang akan turun pada akhir zaman Kali Yuga ini. Materi yang terakhir adalah jenis-jenis Awatara. Menurut Hindu, ada pun beberapa jenis Awatara, yaitu ada 5 jenis, yaitu adalah pertama adalah Purusa Awatara. Awatara pertama Sang Hyang Wisnu yang memenuhi penciptaan alam semesta ini. Bagian-bagiannya adalah Vasudewa, Sankarsan, Pradimuna, dan Aniruddha. Selanjutnya adalah Guna Awatara. Awatara yang mengatur 3 macam aspek dalam diri makhluk hidup. Awatara ini yaitu adalah Brahma, mengatur nafsu dan keinginan ataupun rajas. Wisnu adalah pengatur sifat kebaikan ataupun satwam. Yang ketiga adalah Siwa atau pengatur sifat kemalasan ataupun tamas. Yang ketiga adalah Manwantara Awatara, yaitu Awatara yang diyakini sebagai pencipta para leluhur dari umat manusia di muka bumi ini, yaitu Manu Waiwasta. Yang keempat adalah Lila Awatara. Awatara yang sering ditampilkan dalam kitab-kitab Purana seperti Dasa Awatara dan Awatara lainnya. Awatara tersebut turun secara teratur ke dunia dari zaman ke zaman untuk menjalankan misi menegakkan dharma yang murni di dunia ini. Yang terakhir adalah Sakyawesana Awatara, makhluk yang merupakan penjelmaan Wisnu secara langsung dan makhluk yang diberkati yang mendapatkan kekuatan dari Dewa Wisnu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat karena esensi dari pembelajaran adalah bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.